Oke, kita akan buat formnya untuk judul yang saya bikin yaitu permintaan konten. Jadi di sini ada ID permintaan, tabelnya ya di filenya ada ID permintaan, kode permintaan. Nah ini kemarin ada sedikit saya rubah, jadi saya sesuaikan lagi. Ini ada kode permintaan, nama permintaan, tanggal tempo, kode konten, kode kategori sampai bawah ini. Jadi kita akan buat. Jadi pertama kita buat database-nya dulu. Jadi untuk database ini khusus untuk Malik ya. Malik kan ini projectnya Malik nih. Jadi nanti untuk Malik sementara ikutin ini dulu. Nanti kalau sudah selesai, kalau misalnya mau dirubah atau revisi, tinggal edit aja atau tambahkan atau kurangi sesuai keperluan, sesuai kebutuhan. Jadi untuk saat ini sekarang kita buat dulu seperti ini struktur tabelnya. Jadi untuk kalian yang projectnya beda, sesuaikan saja filenya, kemudian jumlah filenya ya, sama tipe datanya. Oke. Jadi sambil dikerjain, saya sambil nunggu ya. Ya, Pak. Nama tabelnya berarti TB pengajuan ya, Pak? TB cuti boleh, TB pengajuan cuti boleh. Nah itu Bapak ada 3 juga nggak itu di kan itu permintaan konten, terima permintaan konten. Nah itu TB-nya beda-beda juga. Ini terserah nanti kita mau pakai tabel yang sama apa TB yang berbeda nih. Oh, kalau di situ apa? Beda ya itu ya? Kalau di sini kan kalau untuk transaksinya kan ada pengajuan cuti, ada pengajuan izin, perintah lembur kan. Oh. Nah untuk ini sih kayaknya sih beda-beda nih tabelnya nih. Oh ya. Tabel yang terpisah. Jadi bikin tabel pengajuan cuti sama, kemudian filenya ID cuti, nomor cuti. Nah nomor cuti ini nanti kita akan bikin auto generate ya. Jadi kita akan buat otomatis. Jadi nanti kita bisa set misalnya penomorannya mau nomor apa, misalnya awalnya 2 huruf, misalnya cuti atau apa, CT, lalu kemudian ambil tahun 2022 misalnya, lalu kemudian bulan, baru nanti generate 4 digit terakhir itu dia numbering otomatis, jadi di generate otomatis oleh sistem dar.
Kalau ada yang bingung ditanyain aja ya. Ya Pak. Kalau jumlah hari tetap integer aja ya kali ya. Kalau jumlah hari integer. Sharingnya kelihatan nggak? Sharing layarnya. Kelihatan Pak. Oke. Nah, ini kok saya error ya Pak. Apanya? Tulisannya incorrect table definition. Correct table definition. Oh, Nah, itu copy apa bikin ulang? bikin ulang sendiri. Correct table definition. Pas di save ya? Iya pas di save. Nama tabelnya kali ya harusnya beda ya. Ini saya nama tabelnya TB cuti, sedangkan nama database-nya kan DB cuti tuh. Nggak masalah itu. Oh nggak masalah. Coba fotoin aja. Oh iya sebentar saya save ya. Di WA ya. Ya. Coba fotonya jangan terlalu dekat biar kesau semua sama itunya. Oh iya iya. Sama yang pas buat tabelnya. Bentar. Nomor cuti jangan pakai integer ya. Oh iya iya. Pakai itu ya. Varchar ya. aja. Karena kan kita mau bikin string ya. Oh iya. Terima kasih. Invalid default value tanggal pengajuan. Tanggal pengajuan. Ini udah ada datanya belum? Yang mana? Belum ada lah kan baru mau bikin Pak. Baru bikin ya. Oke, invalid. Tanggal pengajuan kan saya bikin date tuh, terus invalid default value for tanggal pengajuan gitu. Oh, sebentar. Coba di remote aja deh. Oke, apa nama aplikasinya lupa ya. Ultra Viewer. Ultra Viewer ya? Ya. Bentar lagi loading. Lama. Kasih tahu passwordnya aja enggak? Ya.
Agak lemot soalnya. Hasil loading. Muncul lagi. Sini sebentar ya, Pak. Di search-nya kagak muncul. Coba di home deh. Lu error apanya, Rit? Ini apa di database-nya? Kok Apa, gue ada nggak tulisannya error apa ya? tadi? Tanggal pengajuan invalid default value. Di tanggal apa nih? Tanggal pengajuannya invalid default value. Kan date kan? Iya, date. Tanggal pengajuan date. Terus? Terus invalid default value. Kok gue enggak, Rit? Oh iya ini udah nih. Ini diganti no default value semua. Bentar. Error ini. Udah Pak, aman Pak. Udah aman. Jadi salahnya Ya. di mana tuh? Ini yang default tuh yang buat bikin auto increment. Nah, tulisannya di situ saya bukan no default tapi 0 doang. Pencet custom. Oke, berarti udah aman ya. Ya. Berarti untuk tabelnya udah jadi semua. Sudah. Udah ya. Baru cuti ya udah Pak. Udah, kalau udah, oke kita langsung ke formnya. Jadi untuk form seperti biasa, kalian bisa copy atau dari project yang lain, kalian bisa copy misalnya yang dari kategori atau dari mana gitu. Kemarin kan ada yang dari data karyawan tuh. Nah, kalian bisa copy yang dari sini. Seperti biasa, copy-nya. Refactor, copy, lalu kasih nama misalnya data cuti kalau kalian ya. Kalau saya kan berarti data permintaan ya. Oke. Kalau sudah di copy nanti sesuaikan aja urutannya, urutan file-nya, lalu kemudian isi file-nya kayak gimana. Kalau misalnya punya kalian berarti ini pengajuan cuti. Nah, ID cuti seperti biasa nanti kita hidden, nomor cuti nanti pakai text field, kemudian tanggal pakai date, karyawan dia pakai text field, tanggal awal tanggal akhir pakai date juga, jumlah hari nanti pakai text field, alasan cuti bisa pakai text field atau text area. Jadi untuk text area itu sama kayak text field, cara pemanggilannya, cara setupnya juga sama. Kalau status proses, nah ini status proses tadinya mau jadi apa ya? Lupa saya. Ini sudah di ACC siapa gitu? Oh, di ACC apa enggaknya ya? Berarti nanti status proses bisa pakai combo box. Jadi status prosesnya bisa pakai ini combo box. Kemudian keterangan bisa pakai text area, telepon darurat, ini text field ya. Jadi nanti disesuaikan urutannya sama dengan database kalian. Kemudian juga formnya ya. Lalu jangan lupa di sini nanti diedit, variabelnya juga diubah. Nah, sama yang di sini nih, jangan lupa
di table model. Nah, ini jumlah kolomnya disesuaikan dengan fill-nya ya. Kalau di sini kalau saya ada berapa nih? Ada 14, cuma yang saya show cuma 10. Jadi saya butuh 11 kolom ya. Karena kan satu dipakai untuk penomoran. Jadi saya di sini butuh 11. Nah, ini kelihatan nggak? Nggak terlalu kelihatan sih Pak. Nggak terlalu. Titik-titik tuh. Ya lumayan Pak. Oke, lanjut. Jadi nanti disesuaikan ya. Dan ini urutannya apa, combo box, kalau pakainya combo box berarti nanti pakai combo box. Nah, karena saya kemarin saya udah bikin yang untuk permintaan, jadi nanti saya copy dari sini. Jadi untuk permintaan desainnya seperti ini. Jadi nanti disesuaikan yang punya kalian. Nah, punya si Malik ini seperti ini ya desainnya ya. Ya. Nah, sekarang kalian bikin desainnya dulu dah. Habis copy nanti bikin desain dulu. Desainnya dirapiin. Baru nanti kita ke source-nya. Ya Pak. Pak itu kalau codingan viewlinknya gimana? Viewlink. Nah, ini nanti Iya. kita jelaskan aja. Nanti kita Oh iya. Kalau ini kan kalian emang nggak ada linknya ya? Nggak ada Pak. Nggak ada ya? Ini Paling ini sih kalau saya paling ngeprint ini doang pengajuannya, nanti kan di print tuh per orangnya tuh. Nanti di bawahnya ada kayak action tanda tangan atau apa gitu. Oke, jadi nanti di bawahnya ditambahin tombol buat print pengajuan ya, form pengajuan. Kita print, ya print setiap formnya aja gitu Pak. Oke. Oke, coba kita lanjutkan. Coba saya ini ya contohin ya. Faktor copy. Misalnya data cuti. Pak ini tanggal pengajuannya itu otomatis dari tanggal pas pertama bikin atau ininya ya, atau kita bikin manual Pak? Maksudnya? Kan ini ada fill tanggal pengajuan tuh di bawah nomor cuti, itu otomatis atau dari apa namanya, kita mau manual ngeklik bikin tanggal hari ini gitu, yang di bawah nomor cuti itu? Ini bikin otomatis ntar kayak kemarin. Oh berarti otomatis saja ya Pak? Iya. Oke. Misalnya saya ada tabel cuti, saya bikin ID cuti, kemudian nomor cuti berarti kita naikkan cuti tanggal pengajuan, naik karyawan, nah ini karyawan ini kalian bisa ngambil dari TB karyawan ya, mau pakai combo box atau apa namanya ya sih, bisa pakai combo box paling ya. Iya.
Ini karyawan, lalu tanggal awal, tanggal akhir. Jumlah harinya otomatis atau ini ya Pak? Otomatis atau bikin baru ya, bikin sendiri ya? Kalau jumlah hari kan defaultnya kan 12 kan cutinya. Ya, iya kan itu mungkin buat ngitung tanggal awal dari tanggal akhirnya. Bentar. Oh, jumlah hari ini jumlah hari cutinya ya? Iya, jumlah hari cuti berapa hari gitu. Oh, iya. Jumlah hari paling manual. Oh, manual. Iya. Berarti nge-trigger tanggal akhir nggak? Nge-trigger tanggal akhir. Tanggal akhir nggak? Iya, Enggak. misalkan habis masukin tanggal awal. Terus kan tanggal akhirnya kita nggak tahu misalkan mau, terus jumlah harinya kita isi 2, nah tanggal akhirnya udah otomatis gitu ke set ke itu, bisa nggak gitu Pak? Kalau Tanggal akhirnya nggak dimasukin. enggak, maksud saya gini nih, kalau misalkan jumlah hari kita bikin manual nih, kita bikin misalkan 2 hari cutinya, nah terus kan otomatis tanggal akhir harus tahu dong kira-kira tanggal berapa nih setelah tanggal awal udah ditentuin gitu. Kan tanggal awalnya hari ini, terus kita masukin jumlah hari 2, berarti setelah 2 hari tanggal akhirnya otomatis keisi gitu. Kayak gitu bisa nggak Pak? Oh, sebentar sih belum bisa. Ini Berarti manual. Ini susah nih ngambilnya nih. Karena kita kan mau input bukan istilahnya bukan ngambil dari database. Kalau dari database kita bisa ngitung tanggalnya tuh. Kalau udah kesimpan ya, karena kan data belum kesimpan. iya. Untuk status proses di input juga nggak Pak? Status proses, kalau status proses kan inputan awal kan mungkin nggak perlu diinput ya. Oh ya. Ya, paling kalian boleh set 0 dulu tuh. Maksudnya diisi kosong aja, nggak perlu dimasukin. Ya. Kalau nggak di set, kalau nggak dibikin untuk status berarti pakainya combo box dong. Status combo box. Iya nggak? Oh, nanti pas di itunya ya Pak, di ACC-nya. Pas peng-ACC-annya itu. Iya, cuma kan untuk statusnya kan harus di create
dulu dari awal harus di-create, berarti defaultnya misalnya statusnya baru open atau baru bikin misalnya. Jadi untuk form pengajuan nanti statusnya di set aja, kalau nggak dibikin langsung combo box, tapi di set jadi nggak bisa dipilih, jadi di set aja, set enable false, lalu di combo boxnya dimasukin ada berapa status tuh di situ tuh. Pak, Iya. itu kalau yang di punya Malik itu nanti gambarnya nampil apa enggak itu? Nah, ini kan dia link referensi. Nah, ini linknya link kayak semacam mungkin link-link website atau apa kalau. Oh gitu. Jadi imagingnya diupload ke website gitu Pak, ke Google Hmm. Drive. Enggak, jadi ini kan link referensi itu maksudnya mungkin misalnya misalnya mau buat konten nih. Ini contohnya kayak gini, ada dari status dia atau dari website ini. Coba lihat ini konten-konten. Oh iya iya iya. Oke oke ngerti ngerti. Siap, Pak. Oke oke. Ini nah, kalau misalnya di apa namanya dijalanin. Nah, ini kan untuk link referensi ini dia kan sama buat
pakainya dia text area nih. Oh, Jadi linknya dimasukin sini, referensinya dari mana, misalnya dari website mana atau dari akun siapa misalnya, terus dari akun IG siapa atau dari Facebook atau dari mana kan. Nah ini tinggal masukin lalu simpan. Nah untuk status untuk pembuatan ini masih salah nih, data karyawan. Harusnya data permintaan untuk pengajuan cuti. Nah nanti statusnya di set enable aja. Cuma nanti defaultnya untuk pertama pilihannya itu misalnya pengajuan cuti gitu aja, status baru pengajuan atau apa statusnya, atau open atau apa gitu kan, statusnya gitu. Nah nanti untuk kode permintaan dia numbering otomatis. Nah kalau kalian berarti kode, nomor cutinya nanti otomatis. Jadi kalau misalnya dia mau input nomor yang baru, nah ini kan nomor terakhir 1, 2, 3 nih. Nah, nanti kalau misalnya dia input baru, dia otomatis 4. Nah, 4 ini PM ini ibaratnya permintaan kan. Nah, 22 ini dia tahun. Nah, bulannya itu belakang. Nah, yang 4 digit ini dia otomatis di-create oleh si sistem. Jadi nanti setiap ganti bulan dia akan reset kembali ke 1 lagi. Gitu. Oh iya. Jadi untuk penomoran cuti nanti nggak perlu di input manual. Jadi kan harus kalau penomoran kan harusnya kan istilahnya nomornya harus rapi kan. Makanya dibikin set begini. Nah ini untuk projectnya si Malik seperti ini. Oh iya. Jadi kalau diklik view link dia nanti otomatis mengarah ke apa namanya, ke browser. Seperti Oh ini. gitu. Oke, Pak. Jadi ini tergantung ininya juga, tergantung misalnya browsernya yang jadi defaultnya Google Chrome atau Edge ya. Jadi tergantung defaultnya. Jadi kalau misalnya defaultnya Edge ya nanti larinya ke Edge. Biasanya seperti itu. Oke, Pak. Kalau tampil image-nya udah, Pak, di sini. Belum ya, Pak? Kenapa? Kalau untuk tampil image-nya, upload image udah belum, Pak? Belum ya? Belum. Oh, belum ya. Oke, Pak. Baru permintaan aja, Pak. Iya. Oke. Kan proses uploadnya ntar. Kan proses produksi nanti kita cuma update doang nih. Di pertemuan kelima nanti kita cuma update, kita tarik permintaan dari dia, lalu kita set ini aja, set statusnya doang, jadi sedang diproses gitu aja. Baru nanti proses kelima kita buat kontennya. Oh iya, kita Pak. upload. Nah untuk handling uploadnya ini saya belum coba untuk yang PDF-nya nih. Kalau gambar sih bisa, PDF-nya mungkin mudah-mudahan sih bisa ya. Oke, Pak. Ya. Oke, mungkin sambil nunggu saya lanjutin dulu jelasin form bagian dari si itu ya, si Malik ya.
Jadi sambil nunggu kalian bikin desainnya, nanti kalau misalnya udah, baru nanti proses ke itunya, source-nya. Iya, Pak. Oke, untuk Malik, formnya seperti ini. Jadi di Malik ini sesuai dengan fill-nya. Fill-nya itu kan permintaan itu Nah, permintaan di sini datanya ada ID permintaan, kemudian ada tanggal, kode sampai ke bawah ini nanti Malik sesuaikan. Nah, untuk di formnya juga ngikutin juga tanggal permintaan di awal, kemudian kode permintaan, nama permintaan sampai ke bawah. Nah, ini yang viewing ini kita pakai tombol aja, button. Lalu untuk kategori kita pakai combo box. Nah, untuk kategori kita nanti akan ambil dari master data kategori konten ya. Kemudian tanggal tempo sama tanggal permintaan ini pakai date. Nah, yang lain pakai text field. Nah, yang ini yang panjang ini pakai deskripsi ya. Ya. Jadi untuk deskripsi ini kan kalau saya ketik nih, kalau kalian biasanya dia larinya ke kanan terus. Iya. Ke kanan terus. Nah, ini ada settingannya. Settingannya ada di sini. Klik kanan properties. Lalu di bawah itu ada ini. Di atas ada line warp. Ini di checklist aja. Jadi nanti ketika ketik dia larinya ke bawah otomatis. Itu centang line warp-nya dicentang aja. Nah, untuk rows sama tab size nanti bisa sesuaikan tinggi ini row berarti barisnya, tab size berarti kalau misalnya kita klik tab misalnya kita klik tab di sini, nah ini maksimal berapa tab itu biasanya ada maksimal. Oke, untuk formnya seperti itu. Selain itu ada table di sini, pencarian juga. Nah, kemudian untuk status ini kita pakai combo box. Jadi ini status nggak ngambil dari database karena kita masternya nggak dimasukin ya untuk status ini. Jadi masukin aja di optionalnya. Jadi di properties, kemudian select itemnya dimasukin aja modelnya. Nah, ini dimasukin aja. Kalian juga sama statusnya apa, tinggal masukin aja. Misalnya kalau ada 3 status, nah ini sementara saya buat seperti ini dulu. Nanti perkembangannya ngikutin ini aja hasil uji cobanya. Oke, lalu nanti kalau misalnya mau dibikin cetak, tinggal tambahin aja di sini. Tinggal geser-geser aja. Oke, sebentar. Tinggal copy misalnya dari bawah ke atas, tinggal copy aja. Kalau mau dibikin tombol cetaknya. Pak, tadi yang wrap itu yang mana ya, Pak? Nggak ada di sini ya. Kalau pakai text area, kalau pakai text area, kalau pakai text field nggak perlu. Kalau text area, ini kan dia pakai text area nih. Kalau misalnya kamu bikin misalnya keterangan kan bisa panjang nih. Otomatis biasanya pakainya kan text area. Nah, text area itu kalau mau bikin line wrap, tinggal checklist aja di sini propertiesnya.
Kalau desainnya udah siap, kabarin ya. Apa? Lu gimana Jul? Lagi desain. Jul. Udah kelar, Jul. Masih desain. Jul, udah makan belum? Jul. Udah. Parah nggak puasa.